Taksiran pada bilangan ini terbagi dua. Yang pertama, taksiran pada bilangan cacah. Dan yang kedua, taksiran pada bilangan pecahan. Kita akan mengenal terlebih dahulu taksiran pada bilangan cacah. Taksiran pada bilangan cacah terbagi menjadi tiga, yaitu ada taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Kemudian taksiran bawah adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada di bawahnya, baik pada puluhan, ratusan, atau ribuan. Dan untuk taksiran terbaik, ini dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan, di mana kita harus memperhatikan nilai satuan, puluhan, atau ratusan, dan seterusnya. Jika angka kurang dari 5, yaitu 4, 3, 2, 1, maka angka pada pembulatan dihilangkan. Dan jika angka lebih dari sama dengan 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka angka pada pembulatan ditambah 1, baik puluhan, ratusan, maupun ribuan, dan seterusnya. Jadi, pada taksiran terbaik, bilangan 4, 3, 2, 1 dibulatkan ke bawah, dan bilangan 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang taksiran atas, taksiran bawah, dan juga taksiran terbaik. Sekarang, mari kita lihat contoh untuk lebih jelas apa itu taksiran. Kita mulai contoh dari taksiran atas. Bilangan 5.368,5. Satuan terdekatnya untuk taksiran atas itu menjadi 5.369. Jadi satuan angka 8-nya kita bulatkan ke atas menjadi 9. Dan untuk puluhan terdekat, maka taksiran atasnya menjadi 5.370. Jadi puluhan 6-nya kita bulatkan ke atas menjadi 7. Dan angka satuannya kita buat menjadi 0. Kemudian untuk ratusan terdekat, maka taksiran atasnya menjadi 5.400. Yaitu ratusan 3-nya kita bulatkan ke atas menjadi 4. Dan angka puluhan dan satuannya kita buat menjadi 0. Dan untuk ribuan terdekat, maka taksiran atasnya menjadi 6.000. Yaitu ribuan 5 kita bulatkan ke atas menjadi 6. Dan ratusan, ribuan, dan juga satuannya kita buat menjadi 0. Kita coba sekali lagi ya contohnya. Yaitu bilangan 7.568,8. Satuan terdekatnya kita taksir ke atas itu menjadi 7.569. Dari satuan 8 kita bulatkan ke atas menjadi 9. Kemudian untuk puluhan terdekat kita taksir ke atas menjadi 7.570. Jadi puluhan 6-nya kita taksir ke atas menjadi 7. Dan satuannya itu kita rubah menjadi 0. Lalu untuk ratusan terdekat, taksiran atasnya menjadi 7.600.
ratusan 5 kita bulatkan ke atas menjadi 6. Dan puluhan dan juga satuannya itu kita buat 0. Dan untuk ribuan terdekat menjadi 8.000. Dari ribuannya 7 kita bulatkan ke atas menjadi 8. Dan ratusan, puluhan, dan juga satuannya kita buat 0. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan hasil operasi hitung dengan taksiran atas? Contohnya di sini 12 dikali 18. Dan untuk mengerjakannya, langkah pertama kita taksir dulu atau kita bulatkan dulu angka 12 dan angka 18. Angka 12 kita taksir ke atas menjadi 20. Dan angka 18 kita taksir ke atas menjadi 20. Sehingga menjadi 20 dikali 20. Sama dengan 400. Jadi 12 dikali 18 kita hitung dengan taksiran atas, hasilnya menjadi 400. Dan untuk contoh berikutnya, 57 ditambah 147. 57 kita bulatkan ke atas menjadi 60. Dan 147 kita bulatkan ke atas menjadi 200. Sehingga menjadi 60 ditambah 200 sama dengan 260. Sekarang kita ke taksiran bawah. Contoh bilangannya sama, yaitu yang pertama 5.368,5. Sekarang kita taksir ke bawah ya. Untuk satuan terdekat itu menjadi 5.368. Jadi angka desimalnya hilang dan angka satuannya tidak berubah, tetap 8. Kemudian untuk puluhan terdekat, maka taksiran bawahnya menjadi 5.360. Jadi puluhannya tidak berubah, tetap 6. Namun satuannya 8 itu kita rubah menjadi 0. Lalu untuk ratusan terdekat, taksiran bawahnya menjadi 5.300. Angka ratusan 3-nya itu tidak berubah, namun puluhan dan satuannya itu kita rubah menjadi 0. Dan untuk ribuan terdekat, itu menjadi 5.000. Ribuan 5-nya itu tetap, sedangkan ratusan, puluhan, dan satuannya kita buat menjadi 0. Sekarang kita lihat contoh bagaimana menentukan hasil operasi hitung dengan taksiran bawah. Contoh yang pertama, 16 dikali 28. 16 kita bulatkan ke bawah menjadi 10. Dan 28 kita bulatkan ke bawah menjadi 20. Sehingga 10 dikali 20 sama dengan 200. Jadi 16 dikali 28, hasil operasi hitung dengan taksiran bawahnya adalah 200. Dan sekarang untuk taksiran terbaik. Dengan bilangan yang sama, yaitu 5.368,5. Untuk melihat taksiran terbaik, kita lihat lagi taksiran atasnya, itu adalah 5.369, yaitu untuk satuan yang terdekat, dan taksiran bawahnya adalah 5.368. Dan untuk taksiran terbaiknya, itu adalah 5.369. Jadi merupakan taksiran atasnya. Kenapa? Karena pada angka sebelum satuan atau angka desimal di belakang satuannya
itu adalah angka 5. Di mana angka 5 ini jika dibulatkan, ini menjadi pembulatan ke atas atau pembulatan yang bertambah 1. Sehingga satuannya yang dari 8 itu bertambah 1 menjadi 9. Lalu untuk angka 7.568,8, taksiran atasnya adalah 7.569 dan taksiran bawahnya 7.568. Maka untuk taksiran terbaiknya itu kita lihat dari angka desimalnya 8, maka taksiran terbaiknya adalah taksiran atas menjadi 7.569. Karena angka 8 itu membuat pembulatan menjadi ke atas atau bertambah 1. Sekarang mari kita lihat hasil operasi hitung dengan taksiran terbaik. Contoh yang pertama, 23 dikali 15. 23 itu kita bulatkan ke bawah menjadi 20. Karena satuannya angka 3 itu yang membuat pembulatan ke bawah. Ingat lagi ya, angka 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke bawah, dan angka 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. Lalu untuk 15, karena satuannya 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 20. Sehingga 20 dikali 20 sama dengan 400. Jadi 23 dikali 15 itu taksiran terbaiknya adalah 400. Kemudian untuk 57 ditambah 147. 57 dibulatkan ke atas menjadi 60 karena satuan angkanya 7 sehingga dibulatkan ke atas. Lalu untuk angka 147 dibulatkan ke atas menjadi 150. Yaitu taksiran terbaiknya ini adalah taksiran puluhan terdekat, sehingga kita lihat angka satuannya saja, yaitu 7. Jadi angka puluhannya kita bulatkan ke atas menjadi 5. Menjadi 150. Sehingga 60 ditambah 150 sama dengan 210. Jadi 57 ditambah 147, taksiran terbaiknya adalah 210. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo. Dan di video kali ini kita akan latihan soal untuk matematika kelas 4 SD, yaitu tentang taksiran. Oke, kita langsung mulai ya. Soal yang pertama, 8/10 dikali 9, 5/7. Dan soal ini merupakan soal taksiran pecahan. Kita juga akan mempelajari bagaimana cara menghitung taksiran pecahan. Yang pertama, kita taksir dulu 8/10. 8/10 dibulatkan ke atas itu menjadi 1. Dibulatkan ke atas menjadi 1. Atau jika dibulatkan ke bawah menjadi 0. Nah, untuk menentukan apakah pecahan 8/10 itu dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah, kita lihat pada pembilangnya atau angka pada bagian atasnya, yaitu kita bandingkan dengan angka pada penyebutnya atau angka pada bagian bawah dibagi 2. Jadi ingat lagi pada tabel pembagian ya, yaitu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dan angka 8 ini lebih besar dari 5. Sehingga jika lebih besar maka dibulatkan ke atas, yaitu 1. Jadi 8/10 ini kita bulatkan menjadi 1.
dan 9 5 per 7. Kita lihat angka 5, kemudian kita bandingkan dengan angka 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 ini dari tabel pembagian tidak ada, namun kita bisa ambil dari satu angka di bawahnya, yaitu 6 dibagi 2, sama dengan 3. Dan angka 5 ini lebih besar dari 3, sehingga 95 per 7 dibulatkan ke atas. 95 per 7 dibulatkan ke atas, ini menjadi 10. Sehingga 95 per 7 dibulatkan menjadi 10. Dan kemudian kita kembali lagi ke soalnya. Sehingga 8 per 10 dikali 9 5 per 7. Ini kita taksir menjadi 1 dikali 10. Dan 1 dikali 10 dari tabel perkalian hasilnya sama dengan 10. Jadi 8 per 10 dikali 9 5 per 7, hasil taksirannya sama dengan 10. Selanjutnya, soal yang kedua. 11 5 per 6 dibagi 3 8 per 10. Kita taksir dulu 11 5 per 6 dengan melihat angka 5. Dan kemudian kita bandingkan dengan penyebutnya, yaitu 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan angka 5 ini lebih besar dari 3. Sehingga pecahan 11 5 per 6 dibulatkan ke atas menjadi 12. Kemudian untuk pecahan 3 8 per 10, kita lihat angka pembilangnya 8 dan kita bandingkan dengan penyebutnya dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dan 8 lebih besar dari 5. Sehingga dibulatkan ke atas menjadi 4. Sehingga soal 11 5 per 6 dibagi 3 8 per 10. Hasil taksirannya itu menjadi 12 dibagi 4. Dan 12 dibagi 4 dari tabel pembagian itu sama dengan 3. Soal yang ketiga. 5 4 per 5 ditambah 3 2 per 7. Kita hitung taksiran dari 5 4 per 5. Kemudian kita bandingkan pembilang 4 dan penyebutnya 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 ini tidak bisa, sehingga kita turunkan angka 5 satu angka di bawahnya, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan angka pembilang 4 ini lebih dari 2, sehingga 5 4 per 5 kita bulatkan ke atas menjadi 6. Kemudian untuk pecahan 3 2 per 7, ini pembilangnya 2 dan kita bandingkan dengan penyebutnya 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 tidak bisa, sehingga kita turunkan 1, 6 dibagi 2, hasilnya 3. Dan pembilang 2 ini lebih kecil dari 3, sehingga 3 2 per 7 kita bulatkan ke bawah. Kita bulatkan ke bawah, hasilnya sama dengan 3. Sehingga 5 4 per 5 ditambah 3 2 per 7, hasil taksirannya itu menjadi 6 ditambah 3. Dan 6 ditambah 3 sama dengan 9. Dan untuk soal yang terakhir, 19 2 per 8 dikurang 9 11 per 12. Kita hitung dulu taksiran 19 2 per 8. Kemudian kita bandingkan 2 dengan 8, yaitu penyebutnya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Dan pembilangnya 2 ini lebih kecil dari 4. Sehingga 19 2 per 8 kita bulatkan ke bawah menjadi 19. Lalu untuk pecahan 9 11 per 12, ini penyebutnya kita bagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dan pembilangnya 11 ini lebih besar dari 6. Sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 10. Sehingga 19 2 per 8 dikurang 9 11 per 12, hasil taksirannya
menjadi 19 dikurang 10. Dan 19 dikurang 10 sama dengan 9. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo. Dan di video kali ini, kita akan latihan soal untuk matematika kelas 4 SD, yaitu tentang taksiran persen. Oke, kita langsung mulai ya. Soal yang pertama. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran persen. 23% dari 195. Ini kita akan taksir. Yang pertama yang akan kita hitung adalah taksiran dari 23%. Dan selanjutnya nanti taksiran 195. Taksiran 23%. Ini kita lihat dari angka satuannya 3. Dan karena satuannya 3, maka dibulatkan ke bawah menjadi 20%. Ingat lagi ya, dengan angka 1, 2, 3, 4, ini dibulatkan ke bawah. Dan untuk angka 5, 6, 7, 8, 9, dibulatkan ke atas. Oke, selanjutnya untuk taksiran 195. Ini kita lihat angka puluhannya, yaitu 9. Sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 200. Sehingga perhitungannya itu menjadi 20% dari 200. Dan cara menghitung 20% dari 200 itu sama dengan 20% dikali 200. Selanjutnya, perhitungan 20% dikali 200. Ini kita lakukan perkalian susun ke bawah, yaitu 200 dikali 20. Dan 200 dikali 20, ini kita bisa simpan dulu angka nolnya, yaitu ada 1, 2, 3. Sehingga kita bisa lakukan perkalian 2 dikali 2. Yang hasilnya sama dengan 4. Kemudian dari angka 0 yang kita simpan tadi 3, kita kembalikan lagi menjadi 1, 2, 3. Hasilnya menjadi 4.000. Namun untuk perkalian persen, hasil akhirnya dari yang angka 4.000, ini kita hilangkan nolnya 2. Sehingga hasil akhirnya menjadi 40. Seperti itu. Soal yang kedua, 44% dari 897. Ini akan kita taksir. Yang pertama, 44%. Kita lihat dari angka satuannya 4. Sehingga karena satuannya 4, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 40%. Dan 897, ini kita lihat angka puluhannya 9. Dan karena angka puluhannya 9, maka kita bulatkan ke atas menjadi 900. Sehingga 44% dari 897, ini kita taksir menjadi 40% dari 900. Dan cara menghitungnya itu adalah 40% dikali 900. Sama seperti tadi, kita kalikan dengan susun ke bawah, yaitu 900 dikali 40. Dan perkalian dengan angka 0 ini bisa kita simpan, yaitu angka 0-nya 3, kita simpan, dan perkaliannya ini menjadi 9 dikali 4. Hasilnya 36. Kemudian kita balikan lagi, angka 0-nya sebanyak 3, menjadi 36.000. Sehingga hasilnya adalah 36.000. Dan karena persen, maka angka 0, 2 0 di belakang kita hilangkan. Hasil akhirnya menjadi 360. Dan soal yang terakhir, 80% dari 42. Yang pertama, 80%.
Dan karena di sini angka satuannya sudah 0, jadi 80% ini tidak perlu kita taksir lagi. Artinya kita tetap buat menjadi 80%. Untuk angka 42, karena angka satuannya di sini 2, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 40. Sehingga 80% dari 42 ini kita taksir menjadi 80% dari 40. Dan cara menghitungnya itu sama dengan 80% dikali 40. Kita lakukan perkalian susun ke bawah. 80 dikali 40. Ini angka 0 yang bisa kita simpan sebanyak 2. Dan kemudian perkaliannya menjadi 8 dikali 4. Yang hasilnya 32. Lalu kita kembalikan angka 0 yang tadi kita simpan sebanyak 2. Menjadi 3200. Dan jangan lupa untuk perkalian persen, ini hasil akhirnya kita hilangkan 2 angka 0 di belakang. Sehingga menjadi 32.